terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Shalom, selamat bertemu dengan Kak Atik dari Komisi Pelayanan Anak Resort GKE Tamiang Layang. Hari ini Kak Atik ingin menyampaikan kabar gembira untuk adik-adik dan kakak-kakak guru sekolah minggu seresort GKE Tamiang Layang. Dalam rangka memperingati Hari Anak GKE tahun 2021, Komisi Pelayanan Anak Resort GKE Tamiang Layang akan mengadakan acara sebagai berikut. Yang pertama, lomba menyanyi anak sekolah minggu. Yang kedua, lomba bercerita guru sekolah minggu. Dan yang ketiga, acaranya adalah pelatihan guru sekolah minggu. Untuk informasi dan keterangan lebih lanjut tentang lomba dan acara yang akan dilaksanakan, akan disampaikan oleh panitia pelaksana yang ditunjuk oleh Komisi Pelayanan Anak Resort GKE Tamiang Layang. Ditunggu kabar dan informasinya ya. Sampai jumpa. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Apa kabar? Luar biasa. Kita bersyukur sebab Tuhan memberikan waktu 1 hari untuk kita beristirahat, dan itu mari kita gunakan waktu tersebut untuk memuji Tuhan. Hari ini kita sekaligus merayakan Hari Pengucapan Syukur dan 186 tahun Pekabaran Injil GKE. Yuk kita mulai ibadah kita. Nah adik-adik, hari ini ibadah kita akan dilayani oleh kakak-kakak dari SPA GKE Mangkarap bersama Kak Kristiani dan Kakak Sulastriani. Dan kita hari ini dilayani oleh Kak Pendeta Larissa Betia SPD. Halo adik-adik, apa kabar? Dan juga kita hari ini diiringi oleh pemain musik kita yaitu Kak Hebu. Adik-adik, untuk memulai ibadah kita, mari kita angkat sebuah pujian yang berjudul Hari Ini Harinya Tuhan. Meskipun hari ini adalah hari libur, kita jangan lupa kita harus tetap memuji Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan, hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari-harinya Tuhan. Adik-adik, sekarang kita akan memulai ibadah kita.
yang akan dibawakan dalam doa. Dan yang akan bawa kita dalam doa yaitu Kak Sulastri. Kami persilahkan. Adik-adik, mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur Karena kami pada saat hari ini boleh menerima kesehatan, kekuatan daripada Engkau. Sehingga kami boleh beribadah saat ini. Kami mau membuka ibadah kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Adik-adik, terima kasih sudah mengirimkan video hafalan ayat emasnya. Mari kita saksikan video yang sudah adik-adik kirim minggu yang lalu. Lukas 4 ayat 8b. Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Lukas 4 ayat 8b. Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Lukas pasal 4 ayat 8. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lukas 4 ayat 8. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lukas 4 ayat 8. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lukas pasal 4 ayat 8. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Amin. Shalom, ayat emas kita pada minggu hari ini diambil dari Lukas pasal 4 ayat 8a yang berbunyi, tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Kasih. Shalom, ayat emas terambil dari Lukas 4 ayat 8b. Beginilah bunyinya. Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. 4 ayat 8b. Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Tapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Ayat 8. Tetapi Yesus berkata, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Terima kasih. Pembacaan Alkitab diambil dari Lukas pasal 4 ayat 8 berbunyi, tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan kepada Dia sajalah engkau harus berbakti. Lukas 4 ayat 8b. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Pasal 4 ayat 8a. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Terima kasih. Salam sehat. Lukas pasal 4 ayat 8. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lukas pasal 4 ayat 8a. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Terima kasih. Shalom, ayat mas diambil dari Yohanes pasal 4 ayat 8b. Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Amin. Selamat hari Minggu.
mengingat ayat hafalan yang kakak-kakak bagikan minggu kemarin. Keluaran pasal 20 ayat 7 dengan jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Silahkan adik-adik mengirimkan video menghafal adik-adik kepada kakak-kakak dari sekolah minggu masing-masing. Adik-adik, sekarang kita akan bernyanyi bersama-sama kembali. Kita angkat sebuah pujian yang berjudul Besar dan Ajaiblah Karyamu. Begitu ajaib karyanya. Karena itu kita bersyukur Tuhan selalu senantiasa menyertai kita. Nah, sekarang telah sampailah pada saatnya kita akan menyaksikan dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Cerita kita minggu ini yaitu tentang perintah keempat yang diambil dari Keluaran 20 ayat yang ke-8 sampai yang ke-11. Oleh siapa, Kak? Pendeta Larissa Betia. Mari kita saksikan bersama-sama. Halo adik-adik, apa kabar? Berjumpa kembali hari ini. Kita bersama-sama sebentar akan mendengarkan cerita firman Tuhan dari Keluaran pasal 20 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Akan tetapi sebelumnya, yuk adik-adik yang ada di rumah, mari kita sama-sama satu dalam doa ya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, sebentar lagi kami bersama anak-anak kami yang ada di rumah menyaksikan cerita Alkitab dalam bentuk drama. Kami percaya melewatinya anak-anak kami mengerti maksud dari firman-Mu dan dengan sukacita menyambut cerita Alkitab itu, bahkan dengan sukacita pula memahami dan dapat melakukannya di dalam kehidupannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersama-sama akan menyaksikan cerita Alkitab pada hari ini. Amin.
Mari adik-adik di rumah kita bersama-sama menyaksikan cerita Alkitab dari Keluaran pasal 20 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Ayo kita saksikan bersama. Keluarga Pak Asri dan Bu Asri merencanakan piknik di kolam pemancingan pada esok hari di hari Minggu. Banyak hal yang mereka persiapkan, mulai dari mempersiapkan bekal sampai dengan peralatan memancing. Nak, bagaimana persiapan buat piknik besok? Apa sudah siap? Sudah dong ayah. Nih, coba ayah lihat. Asri ada bawa topi, tempat bekal, dan tidak lupa Asri juga bawa pancing ayah. Wah, mantap. Kalau semuanya sudah siap, berarti kita besok tinggal siap-siap meluncur saja ya, Nak. Iya dong ya, nih Bunda juga lagi mempersiapkan tempat bekal besok dan beberapa makanan. Wah, ternyata Ibu sama-sama sibuk dong persiapan untuk besok. Banyak-banyak bekal kita ya, biar kita nggak kelaparan besok. Mantap, Ibu. Ayah, gimana? Besok kita kan harus berangkat pagi-pagi bukan? Betul, besok kita kan berangkat pagi-pagi. Tapi besok hari apa? Apa masih ingat? Besok hari Minggu kan? Jadi sebelum berangkat, kita ibadah dulu. Jangan lupa tetap beribadah supaya aktivitas kita besok bisa berjalan dengan lancar. Itu, Nak. Betul sayang, kita tetap akan piknik, tapi ingat, yang utama kita harus terlebih dahulu beribadah. Karena hari Minggu adalah hari istimewa, hari untuk beristirahat dan memuliakan Tuhan. Baik ayah dan ibu. Demikianlah keluarga Pak Asri dan Bu Asri lebih mengutamakan beribadah kepada Tuhan dengan memberikan contoh yang baik kepada anaknya. Setelah beribadah, barulah keluarga Pak Asri dan Bu Asri berangkat untuk berpiknik.
Adik-adik, tadi kita bersama-sama sudah menyaksikan cerita Alkitab dari Keluaran pasal 20 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Dan hari ini bersama dengan kakak pendeta, kita bersama-sama mendengarkan cerita Alkitab yang kembali akan disampaikan oleh kakak. Adik-adik, pada zaman dahulu, hari Sabat itu dirayakan pada hari Sabtu, bukan pada hari Minggu. Tetapi seiring dengan perjalanan waktu, perkembangan gereja modern, kemudian hari Sabat dulunya yang dirayakan pada hari Sabtu dirubah menjadi hari Minggu. Karena hal itu adik-adik merujuk kepada peristiwa kebangkitan Kristus yang kita sebut dengan apa adik-adik? Kakak mau dengar? Betul, Paskah. Adik-adik, demikianlah hari Sabat sampai dengan saat ini kita rayakan pada hari Minggu. Nah adik-adik yang ada di rumah, dalam Keluaran pasal 20 ayat 8 sampai 11 pada hari ini menceritakan bagaimana Tuhan memberikan 10 hukum kepada Musa untuk bangsa Israel. 10 hukum itu diberikan berupa 2 buah loh batu. Di mana di dalam 2 loh batu itu berisi 10 hukum Tuhan. Di mana 10 hukum Tuhan itu dari hukum pertama sampai dengan hukumnya yang keempat mengatur hubungan antara Tuhan dengan sesama manusia adik-adik. Kemudian dari hukum kelima sampai dengan hukum yang ke-10 mengatur hubungan antara kita dan sesama manusia. Jadi adik-adik, kenapa Tuhan harus memberikan 10 hukum kepada bangsa Israel melewati Musa? Jawabannya pasti ada alasannya adik-adik. Nah pada waktu dulu adik-adik, bangsa Israel itu suka bersungut-sungut pada Tuhan adik-adik. Bangsa Israel suka marah-marah dengan Tuhan. Mereka suka ngomel, mereka suka mengeluh. Bahkan mereka seringkali bertengkar dengan sesamanya. Oleh karenanya Tuhan berpikir, alangkah baiknya jika Tuhan memberikan 10 hukum agar hubungan antara manusia dengan Tuhan ini berjalan dengan baik dan hubungan manusia dengan sesama manusia ini juga berjalan dengan baik. Nah, oleh karena itu adik-adik, itulah tujuan Tuhan memberikan 10 hukum kepada bangsa Israel. Adik-adik, seperti yang kakak katakan tadi, bahwa hari Sabat tidak lagi dirayakan pada hari Sabtu, tetapi kemudian berubah menjadi hari Minggu. Nah adik-adik, pada hari itulah kita bersama-sama bisa datang ke rumah gereja, kita bersama-sama bisa datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pada hari Minggu atau hari Sabat itu adik-adik bisa berangkat ke rumah gereja untuk bersekolah minggu. Atau pada saat pandemi COVID-19, adik-adik bisa menyaksikan ibadah SA secara online. Nah, adik-adik yang ada di rumah, kakak pendeta mengajak adik-adik untuk selalu ingat 10 hukum yang diberikan oleh Tuhan. Nah, sekarang kakak pendeta mengambil satu di antara hukum yang Tuhan berikan, yaitu hukum keempat adik-adik. Ayo kakak mau dengar adik-adik. Apa bunyi hukum keempat? Ayo lebih keras lagi. Iya betul adik-adik pintar semua yang ada di rumah. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Nah adik-adik, sekalipun saat ini kita ada di musim pandemi COVID-19, kita jangan lupa untuk tetap beribadah walaupun dari rumah secara online mengikuti ibadah-ibadah yang ada. Secara khusus ibadah sekolah hari Minggu. Dan terlebih sebagaimana cerita yang telah disaksikan oleh adik-adik tadi sudah menceritakan bagaimana keluarga Pak Asri dan Bu Asri lebih mengutamakan hari Sabat untuk memuliakan Tuhan
dan setelah itu barulah mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Jadi adik-adik di rumah, selamat merayakan hari Sabat, selamat beribadah dan terus memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baiklah, hari ini ayat emas kita yaitu diambil dari Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-8 sampai yang ke-11 yang berbunyi, "Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau ataupun anakmu laki-laki, ataupun anakmu perempuan, ataupun hambamu laki-laki, ataupun hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya." Nah, sekarang kita akan bertanya kepada Kak Pendeta, apa sih arti ayat emas kita minggu ini? Silakan Kak Pendeta. Baik Kakak. Adik-adik yang ada di rumah, hari ini Kakak Pendeta akan menjelaskan arti ayat emas untuk kita. Kakak akan mengambil dari hukum yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Adik-adik yang ada di rumah, hari Sabat adalah hari yang sangat istimewa adik-adik. Karena hari Sabat itu adalah waktu khusus bagi kita untuk bisa datang ke rumah gereja adik-adik. Kita bisa datang bersama keluarga kita, ayah bunda kita, saudara kita, untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kita bisa datang untuk berdoa di hari Sabat yang disediakan oleh Tuhan. Karena apa adik-adik? Alasannya karena Tuhan sudah melakukan segala pekerjaannya selama 6 hari adik-adik. Dan hari ke-7 Tuhan beristirahat dari segala pekerjaannya. Dan hari ke-7 adalah hari Sabat yang kita rayakan sebagai hari Minggu adik-adik. Dan di hari itulah kita secara khusus menyediakan diri untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan adik-adik di rumah mempersiapkan diri juga untuk mengikuti ibadah sekolah hari Minggu dimanapun adik-adik berada. Sekalipun Kakak Pendeta katakan kita masih ada dalam pandemi COVID-19. Tetapi itu tidak akan menghalangi adik-adik untuk memuliakan Tuhan di hari Sabat. Jadi jangan berarti hari Sabat itu kita berdiam diri malas-malas adik-adik. Tidurnya kesiangan adik-adik, enggak bisa apa-apa, tidak beraktivitas. Tetapi hari Sabat atau hari Minggu adalah hari yang kita khususkan untuk memuliakan Tuhan. Baik saudara kita laki-laki, saudara kita perempuan, baik ayah kita, bunda kita, atau sanak saudara yang tinggal bersama dengan kita, kita semua dibawa untuk memuliakan Tuhan di hari Sabat, hari istimewa yang disediakan oleh Tuhan untuk kita. Itu Kakak penjelasannya. Ya, amin untuk penjelasan ayat emas kita. Terima kasih Kak Pendeta. Sama-sama. Nah, adik-adik, ayat emas ini kakak-kakak bagi untuk adik-adik hafal sesuai kemampuan adik-adik seperti berikut ini. Adik-adik masih semangat? Supaya kita lebih semangat lagi, mari kita angkat sebuah pujian yang berjudul Dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya ya
sampai terbenamnya tidak pernah kita lupakan Tuhan dalam kehidupan kita. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Adik-adik yang ada di rumah, tiba saatnya kita akan menaikkan doa syafaat kita. Ayo kita bersama-sama melipat tangan, kita menyediakan diri kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih jika hari ini anak-anak sekolah hari Minggu dapat mengikuti ibadah secara online. Terima kasih Tuhan telah memberikan tubuh yang sehat, anak-anak yang berharga yang menjadi kebanggaan dan harapan bagi kami. Dan terima kasih jika hari ini pula anak-anak sekolah hari Minggu telah mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kami percaya melewatinya anak-anak kami diberkati, semakin bertumbuh menjadi generasi-generasi yang takut akan Tuhan. Kami terus berdoa untuk tumbuh kembang anak-anak kami sedari sekarang. Kami percaya jika Tuhan tidak memberkati anak-anak kami, maka kehidupan anak-anak kami tidak akan berarti. Oleh karenanya kami serahkan masa depan tumbuh kembang perjuangan anak-anak kami dalam tangan kasih setia Tuhan. Kami percaya Tuhan terus membentuk mereka menjadi pribadi yang mengasihi Tuhan, menjadi kebanggaan, harapan dan sukacita, menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan sedari kecil ini Tuhan. Kami percaya pula Tuhan akan terus memberi mereka pintar, cerdas, sehingga mereka juga dapat mengikuti pendidikan walaupun sampai hari ini masih mengikutinya secara online. Itu tidak mudah bagi anak-anak kami Tuhan, tapi kami percaya Tuhan akan selalu memberi semangat, kekuatan, ketekunan, kepintaran, kecerdasan. Bahkan akan terus menempatkan orang tua yang tangguh, orang tua yang sabar, orang tua yang dapat menjadi berkat, yang dapat mendampingi, mengasuh, mendidik anak-anak mereka dengan pertolongan Tuhan. Kami terus berdoa pula di tengah pandemi COVID-19 yang belum juga usai ini. Tuhan akan terus memberkati keluar masuknya kami bersama-sama, sehingga kami tetap ada dalam keselamatan yang berasalnya daripada Tuhan. Sehingga kami tetap berjuang dengan mengikuti protokol kesehatan, sehingga pada akhirnya pandemi COVID-19 ini dapat berakhir. Terima kasih Tuhan, dalam segala keadaan apapun iman kami semakin bertumbuh kepada Tuhan, dan kami percaya anak-anak kami akan terus diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Kami juga merayakan hari pengucapan syukur, kami juga merayakan hari pekabaran Injil Gereja Kalimantan Evangelis. Bahkan selama 186 tahun Tuhan telah memimpin bumi Kalimantan, Gereja Kalimantan Evangelis, untuk mewartakan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami percaya Injil-Mu akan semakin jaya dan akan terus diwartakan, sehingga kami ini adalah anak-anak Tuhan yang setia untuk mewartakan firman-Mu.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan menyempurnakan doa syafaat kami ini dengan doa yang Tuhan ajarkan bagi kami. Mari kita ucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tahukah kamu siapakah penulis dari kitab Wahyu? Kakak, boleh dong kasih tahu siapa yang menulis kitab Wahyu? Saya tahu, Yohanes. Pintar sekali ya adik-adik. Nah, buat adik-adik kita sudah mendengar jawabannya, yaitu Yohanes. Tugas adik-adik minggu ini, tahukah kamu di manakah bahtera Nabi Nuh kandas saat banjir surut dan permukaan bumi kering? Jawabannya silahkan adik-adik tulis di komentar. Minggu depan kita akan jawab secara bersama-sama. Adik-adik ingat ya, meskipun hari Minggu hari libur, yang terutama yang kita lakukan adalah beribadah kepada Tuhan. Itu kita lakukan sebagai tanda hormat dan syukur kita atas kasih Tuhan kepada kita. Sekarang mari kita saksikan penampilan puji-pujian virtual oleh teman-teman kita berikut ini. Yuk kita nyanyi sama-sama. Adik-adik, bukankah kita patut bersyukur karena sudah disediakan hari istirahat oleh Tuhan? Kita boleh melakukan berbagai kegiatan di hari Minggu. Namun, ingatlah selalu untuk beribadah kepada Tuhan melalui pujian, membaca, dan mendengarkan firman Tuhan dan berdoa kepadanya. Baiklah adik-adik, kita telah sampai pada penghujung ibadah kita. Untuk mengakhiri ibadah kita, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik,
kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan yang telah Tuhan beri bagi kami. Hingga sampai saat ini Tuhan, kami boleh beribadah, memuji memuliakan nama-Mu Bapa, mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan. Dan bila sebentar lagi Tuhan, ibadah kami akan berakhir. Semoga firman Tuhan selalu ada di tengah-tengah kami dan bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Dan juga biarkanlah berkat Tuhan selalu senantiasa beserta kami anak-anak-Mu. Dan biarkanlah pada minggu-minggu yang akan datang kami tetap bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Hanya dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Komisi Pelayanan Anak Resort GKE Tamiang Layang mengucapkan selamat hari Minggu, selamat hari pengucapan syukur dan 186 tahun pekabaran Injil Gereja Kalimantan Evangelis. Sampai jumpa adik-adik, tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Dah.